Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan ikut membicarakan tentang Edis TV. Saya sebetulnya tidak ingin membicarakan Edis TV. Saya tidak ingin dikira nanti saya memanfaatkan isu Edis TV untuk pansos. Tidak sebetulnya. Makanya dalam video-video saya tidak pernah membahas Edis TV. Karena bagi saya Edis TV itu bukan seorang apologet. Dia adalah seorang hujater, seorang polemikus. Dia kemampuannya hanya bisa mendiskreditkan agama orang lain. Nah, sekarang saya harus membahas Edis TV. Karena Edis TV menghina saya. Edis TV merendahkan saya dan para apologet-apologet yang memberitakan firman Tuhan, termasuk juga para hamba-hamba Tuhan yang aktif di media sosial, aktif di YouTube, yang tidak punya follower banyak. Dikatakan oleh Edis bukan apologet. Pertanyaannya Edis, kau merasa kau apologet? Saya ingin tanya dari pengutusan saja. Apakah engkau diutus? Siapa yang mengutus engkau menjadi seorang apologet? Saya tidak mengatakan bahwa seorang apologet itu harus memiliki tahbisan, tidak. Ini hanya untuk Edis. Karena Edis ini merendahkan para apologet. Edis sama dengan merendahkan para penginjil. Saya tanya kamu Edis, siapa yang mentahbiskan kamu ke dalam pelayanan penginjilan? Siapa yang mentahbiskan kamu ke dalam pelayanan apologetika? Jawab Edis. Para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, mereka melayani Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas. Di YouTube, di media sosial, mereka nggak peduli followernya berapa. Sama seperti saya. Saya bikin video. Tujuannya apa? Kalau nanti ada yang bertanya, saya siapkan videonya. Nanti video itu saya arahkan. Daripada saya menjawab chat satu-satu. Tadinya saya itu melayani, menjawab chat orang lain. Di video orang lain. Tapi lama-lama saya pikir saya akan kehabisan waktu. Itulah sebabnya saya membuat video. Dan banyak para hamba-hamba Tuhan yang lain seperti itu. Pendeta senior saya begitu banyak videonya. Penontonnya sedikit. Kenapa beliau konsisten? Karena tujuan beliau adalah untuk memenangkan jiwa, bukan untuk memenangkan perdebatan. Ingat Edis. Seorang penginjil diutus bukan untuk memenangkan perdebatan. Seorang apologet Kristen bukan untuk memenangkan perdebatan. Seorang apologet Kristen diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk mempertanggungjawabkan iman. Kamu bisa baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Saya bacakan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi di sini, kata pertanggungan jawab, itu bahasa aslinya apologia. Kata yang sama digunakan oleh Rasul Paulus ketika dia membela imannya di hadapan pengadilan. Apologia yang menjadi asal kata apologetika adalah pembelaan iman, bukan menyerang keimanan orang lain. Jika banyak saudara-saudara yang mengingatkan kamu supaya tidak menyerang iman teman-teman kita, saudara-saudara kita muslim, karena kamu memang salah Edis. Kristen tidak menjadi benar karena Islam salah, bukan. Kristen benar karena kebenaran itu ada di dalam agama Kristen itu sendiri. Kristen itu benar karena Alkitab itu benar di dalam dirinya sendiri. Bukan karena agama lain salah, bukan karena kitab suci agama orang lain salah. Sekarang kamu blunder, Edis. Dan kamu mengatakan, kami ini ilalang. Orang yang percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa, Yesus direncanakan penyalipannya oleh Bapa. Kamu katakan kami ini ilalang. Kamu katakan para hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang karya Allah dalam penyalipan Kristus sebagai ilalang. Edis, kamu Tuhan berikan kesempatan untuk tenar. Kamu harus merendahkan hati, Edis.
Dan ini untuk semua para pengikut-pengikut Edis, ya, yang mungkin akan melihat video saya ini, supaya kalian mengerti bahwa iman Kristen itu tidak ditentukan oleh suara orang banyak, tetapi oleh pembelajaran akan firman Tuhan yang historis, yang terus-menerus. Hanya ajaran-ajaran sesat yang merasa benar pada dirinya sendiri. Pernahkah Anda berpikir, kenapa Pak Deki Gadas, Bapak MYM, Bapak Esra Soru, itu pandangannya hampir sama? Kenapa? Institusi teologi mereka itu berbeda, tapi kenapa pandangan mereka hampir sama? Itulah disebut teologi yang historis. Hanya saja kita sebut secara sistematika itu sebagai teologi reform. Itu Agustinian. Dalam pokok-pokok yang sama, ya, hampir sama juga dengan teologi Katolik. Jadi di sini hampir tidak ada perbedaan di dalam hal penyaliban Yesus Kristus. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan bahwa penyaliban itu rencana iblis? Hanya karena kamu tidak sanggup menjawab bahwa, ya, kawan-kawan Muslim kita mengatakan bahwa iblis, Judas, dan orang-orang Yahudi harus diberi penghargaan karena mereka telah menyalibkan Yesus. Kamu yang bodoh, kamu salahkan orang lain, Edis. Seharusnya kamu tonton video saya yang berjudul Teologi Catur. Di situ sudah ada jawabnya. Sudah ada jawabnya. Jangan bodoh sebagai orang. Kalau kamu merasa apologet, jangan bodoh. Itu sebabnya, Edis, kamu perlu belajar firman Tuhan, kamu perlu belajar Alkitab. Berhentilah menjelek-jelekkan agama orang lain. Berhentilah mendiskreditkan agama orang lain. Dogmatika mereka berlaku untuk agama mereka. Kalau kau berbicara kitab suci mereka, harus pahami dogmatika mereka. Kenapa? Kitab suci itu hanya bisa dipahami berdasarkan dogmatika dari agama tersebut. Sama dengan Alkitab. Alkitab hanya bisa dipahami dengan dogmatika, ya, tentang Alkitab itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa teman-teman Muslim kita tidak bisa paham tentang kitab suci. Karena mereka menggunakan dogmatika Islam masuk ke dalam Alkitab. Jangan kamu tiru, kamu pakai dogmatika Kristen, kamu masuk ke dalam Al-Quran. Itu salah. Yang terjadi apa? Percekcokan. Saya juga belajar Islamologi. Dan saya tidak pernah dididik untuk menjelekkan agama orang lain. Tahun 1994, saya sudah ditahbiskan sebagai seorang penginjil. Sebelum ditahbiskan sebagai seorang penginjil, saya belajar Al-Quran. Saya belajar tentang wajihan di dunia wal akhirati. Tapi, pernahkah saya menjelekkan agama Islam? Saya diutus ketika belum ada zaman internet. Pernahkah saya menjelekkan agama Islam dalam pelayanan saya? Tidak. Bahkan teman-teman Islam saya senang ngobrol dengan saya. Karena saya memahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Tugas saya sebagai seorang penginjil bukan memenangkan perdebatan, tetapi adalah memberitakan firman. Ingat, ya, iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena memenangkan perdebatan. Itulah sebabnya saya lebih setuju bagi para penginjil itu memang ditahbiskan ke dalam tugas jabatan ini, ke dalam tugas pelayanan ini. Walaupun orang awam seperti saya, ya, saya bukan hamba Tuhan full timer, tidak. Saya penginjil yang ditahbiskan untuk hidup di dalam dunia ini, mencari makan sendiri tanpa biaya gereja. Dan saya setia pergi menginjil. Berapa banyak jiwa yang saya menangkan? Saya tidak tahu, saya hanya menabur. Ketemu teman-teman saya Muslim, saya cerita Yesus Kristus. Kami bercerita tentang wajihan di dunia wal akhirati. Dan saya bercerita tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Kemudian apakah Yesus sama dengan Isa? Saya mengatakan tidak sama. Kenapa? Supaya jangan terjadi perdebatan. Kalau saya menghabiskan waktu untuk berdebat tentang pokok-pokok iman Islam, kapan saya akan ceritakan Yesus Kristus? Tugas seorang penginjil, seorang apologet Kristen adalah memberitakan tentang salib Yesus. Ingat itu. Bukan mendiskreditkan agama orang lain. Jika Anda gunakan waktu Anda mendiskreditkan agama orang lain, berarti Anda sudah membuang-buang waktu untuk memberitakan firman Tuhan.
Penginjilan bukan tentang memenangkan perdebatan, tetapi penginjilan adalah untuk memenangkan jiwa dan memberitakan tentang salib Kristus, karena Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa baru tiba kesudahannya. Edis TV, selama kamu ada di Amerika, belajarlah teologi, belajar Alkitab sebelum kau masuk ke dalam sekolah teologi. Rendah hati. Rendahkan hatimu, kawan. Rendahkan hatimu. Jangan sampai popularitas membuatmu sombong. Jangan sampai popularitas membuatmu menjauh dari firman Tuhan. Teologi yang historis yang diwariskan gereja dari bapak-bapak gereja sampai kepada kita hari ini. Tidak ada hal-hal yang baru. Itu teologi yang benar. Setiap orang yang ingin keluar dari teologi itu adalah penyesat. Dalam hal-hal teologi yang historis, Katolik dan Protestan itu sama. Tidak ada perbedaan Katolik dan Protestan dalam hal-hal teologi yang historis. Itulah sebabnya di Katolik, orang Protestan yang dibaptis di Protestan diterima. Demikian juga orang yang dibaptis di Katolik diterima di Protestan. Karena dalam hal-hal yang teologi yang historis tidak ada perbedaan. Bila ada yang mengajarkan teologi di luar teologi yang historis, ajaran dia di luar teologi yang historis, itu sesat. Anda bisa cek itu semua kata-kata saya. Setiap orang yang merasa benar pada dirinya sendiri adalah penyesat. Semua bidat dimulai dari orang yang merasa dirinya benar sendiri. Saya seorang penginjil, saya seorang apologet, saya tidak punya banyak follower. Kamu menghina saya, Edis. Dan kamu menghina pendeta senior saya sudah melayani begitu banyak video tanpa follower yang banyak, karena tugas beliau hanyalah untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap video yang dibuat itu bisa menjangkau jiwa-jiwa siapa yang Tuhan inginkan. Jangan, ketika engkau ditegur oleh para hamba Tuhan, engkau ditegur para pengajar, bayangkan yang menegur kamu itu Bapak Dekin Gadas. Yang menegur kamu itu Bapak Patrice Allegro. Yang menegur kamu itu Bapak Albert Rumampu. Mereka ini doktor dalam teologi. Kamu tidak mau belajar kepada mereka? Betapa sombongnya kamu, Edis. Rendahkan hatimu. Semua pengikut Edis, ya, dengarkan. Dengarkan saya. Saya bukan siapa-siapa. Pendidikan teologi saya tidak tinggi. Dan saya bukan pendeta, saya hanya seorang penginjil. Tapi saya penginjil yang dihina oleh Edis. Saya apologet, ditahbiskan untuk tugas itu. Edis, siapa yang mentahbiskan kamu? Siapa yang mengutus kamu? Saya tidak mengatakan bahwa tugas apologetika itu harus untuk orang yang ditahbiskan, tidak. Sekali lagi, saya katakan ini karena Edis menghina para apologet. Ada baiknya gereja memperlengkapi, ya, para pemuda-pemuda, para jemaat untuk menjadi apologet-apologet yang benar. Lengkapi dengan teologi sistematik. Teologi sistematik ini penting, sehingga tidak seperti ini tentang soteriologi. Ya. Ini begitu dangkalnya si Edis ini. Sangat dangkal sekali. Belajar tentang teologi sistematik 1-4. Lulus dulu ini, baru utus menjadi seorang apologet. Minimal itu. Gereja persiapkan. Jadi kasus ini adalah hal baik bila kita ambil hikmahnya dengan baik. Gereja mulai mempersiapkan orang-orang terpilih untuk menjadi para apologet baik di medsos maupun di dunia nyata. Perlengkapi dengan minimal teologi sistematik supaya bisa menjawab dengan benar dan tidak terikut-ikut dengan penyesatan orang lain. Kepada generasi muda, saya sudah membaca komen-komen Anda pendukung Edis. Saya sedih sekali. Saya tidak tahu berapa lama Anda menjadi orang Kristen. Pandangan keselamatan Anda masih jauh dari firman Tuhan. Padahal keselamatan dalam Kristen itu sangat sederhana. Hanya karena saudara mendukung Edis TV, berarti Anda termasuk
para pendukung rencana iblis. Saudaraku sekalian, kasus Edis ini kiranya memberikan gereja, umat Allah, langkah-langkah yang lebih baik, lebih sistematik untuk mempersiapkan gereja masuk ke dalam dunia apologetika yang bermoral, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang berbineka tunggal ika, yang tidak mendiskreditkan agama orang lain. Membela iman tidak harus menjelekkan Islam. Membela iman tidak harus menjelekkan Hindu. Membela iman tidak harus menjelekkan Buddha ataupun Konghucu. Membela iman cukup katakan siapa Tuhanmu dan apa karyanya bagimu. Masalah dogmatika agama orang lain, biarkan itu masalah mereka. Jangan habiskan waktu untuk membicarakan agama orang lain. Itu baru seorang penginjil, itu baru seorang apologet. Pesan saya untuk seluruh para pendukung Edis TV, jadikan masalah ini menjadi pemicu semangat Anda untuk belajar Alkitab. Dan jangan hanya belajar sendiri. Belajarlah kepada pendeta-pendeta Anda, kepada romo-romo Anda yang Katolis, kepada penginjil-penginjil Anda, kepada pengajar-pengajar dalam gereja Anda. Jangan habiskan waktumu untuk mendengarkan debat-debat yang tidak berguna. Boleh belajar dari YouTube, boleh belajar dari TikTok, tetapi filter siapa pembicaranya. Belajar kepada Pak Bambang Nurseno, belajar kepada Bapak Eko, Pastor Eko, belajar kepada Pastor Bayu, belajar kepada Bapak Deking Gadas, belajar kepada Bapak MYM, belajar kepada Bapak Esra Soru, dan banyak lagi, belajar kepada Bapak Stephen Tong. Mungkin saja mereka akan berbeda-beda secara teologis, tetapi ingat, mereka punya persamaan garis besar yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Dan persamaan itulah yang disebut teologi yang historis. Semua yang keluar dari teologi yang historis adalah bidat dan sesat. Edis TV, engkau sesat. Belajar rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima ilmu. Karena hanya orang yang rendah hati yang peka terhadap suara Roh Kudus. Generasi muda, belajarlah tentang firman Tuhan. Tetapi belajarlah pada sumber yang benar. Dunia medsos sekarang jangan sampai membuat Anda justru tersesat. Dalam video saya berikutnya, saya akan jelaskan tentang kebodohan Edis TV yang mengatakan bahwa jika penyaliban Yesus adalah rencana Bapa di surga, maka orang-orang Yahudi, iblis Judas perlu diberi penghargaan. Saya katakan, Edis, kamu bodoh. Orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang rendah hati. Hanya iblislah yang suka tinggi hati. Bila para doktor, para pengajar teologi sudah menegurmu, Edis, rendahkan hatimu, belajarlah dengan rendah hati. Saya bukan siapa-siapa, saya mewakili orang yang rendah itu tadi. Karena para dokter sudah bicara semuanya. Saya mewakili orang rendah, apologet yang tidak punya follower, yang bukan dokter. Ikut mengingatkan Edis, belajarlah rendah hati, supaya Tuhan memakai engkau untuk kerajaannya. Jika tidak, maka iblis yang akan memakai engkau dengan popularitas yang ada padamu untuk menyesatkan banyak orang. Dan engkau tahu, Edis, penyesatan harus ada, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Lebih baik batu kilangan digantungkan di lehernya dan dicemplungkan ke dalam laut daripada yang menyesatkan orang-orang yang lemah ini. Rendahkan hatimu, belajarlah di Amerika. Kita tidak tahu besok suatu hari nanti Allah memakaimu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa.
Doaku kepadamu, Edis, Tuhan mengampunimu, dan Tuhan memakaimu kelak menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Gunakan kesempatan waktumu berada di Amerika untuk belajar tentang firman Tuhan, tentang teologi. Itu pesan dari saya. Jangan pernah angkuh dengan apa yang telah Tuhan berikan. Tetapi ketika Allah memberikan kepada kita, harus membuat kita lebih takut salah guna dengan apa yang Allah berikan. Jika Allah memberikan kita gelar doktor, harus takut. Jangan-jangan gara-gara gelar doktor ini menjadi penyesat. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi doktor, orang mendengarkan Anda, dan Anda bisa jadi penyesat. Demikian juga Anda yang saat ini memiliki banyak follower, Anda viral, hati-hati. Karena Anda bisa menyesatkan banyak orang. Anda sebagai publik figur, hati-hati. Karena Anda bisa menyesatkan banyak orang. Hati-hati. Setiap anugerah yang kita terima dari Tuhan, harus kita gunakan dengan hati-hati, dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Supaya kita menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.